Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu, kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan-Mu. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, rahmat anugerah-Mu, dan kemudian kami menerima perjamuan yang daripada-Mu. Kami datang dengan segala kegentaran, kuduskan kami. Buka hati, pikiran, dan telinga kami menjadi orang-orang yang bersama-sama mau merenungkan, memikirkan kebenaran firman-Mu yang akan menyelidiki hati kami, mengkoreksi kami, membentuk kami, supaya seluruh kehidupan kami menjadi kehidupan yang diterangi dan dipimpin oleh firman untuk menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami di dalam menit-menit pemberitaan firman Tuhan, beranugerah atas kami gereja-Mu. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 17. Kisah Para Rasul pasal 17 dari ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-15. Saya mengajak teman sekalian untuk membaca bergantian dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-10 hingga yang ke-15. Mulai dari saya 10 bergantian dengan jemaat, demikian firman Tuhan. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisakan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut, tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Sekali lagi saya membacakan ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat kisah para rasul yang dituliskan oleh Lukas mengisahkan bagaimana kehidupan orang-orang yang diurapi, yang dipimpin oleh Roh Kudus menjadi kehidupan yang berdampak. Bukan karena mereka orang-orang spesial, spektakuler, para nabi, para rasul memiliki kekuatan khusus sehingga mereka menjadi orang yang dipakai Tuhan, tetapi karena Roh Kudus bekerja. Sebagaimana dikatakan oleh Kristus di dalam Kisah Para Rasul 1, ketika kuasa Roh Kudus menyertai kamu, kamu akan kupakai. Sebagaimana kuasa yang diberikan Bapa kepadaku, demikian kuasa yang kuberikan kepadamu. Maka prinsip yang sama yang Tuhan mau kita sadari pada zaman ini. Maka kita pun adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus untuk menerima panggilan menjadi kehidupan yang berdampak. Nah, sekarang kita melihat mewakili kehidupan yang berdampak itu diwakili oleh narasi perjalanan Paulus dan rekan-rekan. Bukan berarti hanya Paulus yang berdampak. Meski memang Alkitab tidak mencatat kehidupan para rasul yang lain, di mana Thomas dan segala macamnya. Alkitab tidak punya agenda untuk menulis kisah mereka. Karena poinnya bukan tentang para tokoh-tokoh ini, tapi melalui setiap kisah yang dituliskan di Alkitab, kita boleh belajar melihat bagaimana di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus, setiap orang dipanggil, setiap orang dipakai di dalam maksudnya Tuhan. Maka kita melihat kehidupan Paulus dan rekan-rekan menjadi kehidupan yang sangat berdampak dipakai Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul kita melihat dan menjadi pola yang kita pelajari di dalam sejarah dan juga kita hidupi di dalam gereja kita, khususnya GRII juga. Kita bersyukur bahwa Pauluslah yang pertama kali melakukan yang namanya penginjilan regional. Dia berkeliling, maka kita adopsi semangat ini, yaitu KKR regional. Ini prinsip Alkitab yang kita mau lakukan. Demikian juga di dalam beberapa gereja yang lain, misalnya Tim Keller. Tim Keller melakukan semangat yang namanya city to city. Mereka melakukan pelayanan penginjilan ke kota-kota besar, mulai dari New York dan seterusnya. Itu prinsip yang dilakukan oleh Paulus juga. Dia masuk dari kota ke kota ke kota. Nah, ini yang kita pelajari dari prinsip Alkitab untuk kita terapkan di dalam sepanjang zaman.
Maka di sini kita boleh melihat bagaimana kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kita melihat bagaimana mereka menjadi orang-orang yang memberitakan bukan sekedar kelas-kelas teori atau segudang pelajaran teologi, tetapi yang mereka beritakan sungguh-sungguh untuk beritakan berita yang hidup tentang Kristus yang hidup, dan berita itu menjadi berita yang sungguh-sungguh hidup di dalam hati mereka. Terkadang kita boleh belajar untuk melihat menerima teguran dari berita ini. Kita merasa kita tidak expert. Kita merasa kita tidak tahu dan segala macamnya. Tetapi ketahuilah, kalau memang kita memiliki hati yang mau sungguh-sungguh menghidupi firman, disitulah sebenarnya Tuhan memakai kita dengan kuasanya untuk menjadi saksinya. Itu sebab sekali lagi ulang-ulang dari mimbar ini harus diingatkan. Saudara, ketika engkau ditebus, tidak ada yang dipanggil untuk menjadi penonton. Setiap yang dipilih oleh Bapa, ditebus oleh Kristus, dilahirbarukan oleh Roh Kudus untuk diurapi dengan kuasa dan dinamika pimpinan Roh Kudus menjadi saksi Tuhan. Siapa itu? Engkau dan saya, kita. Maka mari belajar untuk menyadari, jangan pernah datang dengan mentalitas tamu yang datang duduk untuk dilayani di tempat ini, tapi mentalitas kesadaran sebagai orang-orang yang diberikan dignitas, sebagai orang-orang yang dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah, supaya hidupmu di dalam segala langkahmu menjadi kehidupan yang berdampak oleh karena dinamika pimpinan Roh Kudus. Maka di sini kita boleh melihat melalui kehidupan yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi, selalu di dalam garis zaman selalu muncul dua respon dari kehidupan orang Kristen menjadi saksi. Apa itu responnya? Sejenis orang melalui kehidupan kita yang berdampak akan mengalami pertobatan. Orang-orang yang menerima berita Injil dari kehidupan kita. Tetapi sejenis lagi, memang di dalam sepanjang sejarah Alkitab bilang akan ada dan selalu ada jenis orang yang kedua yang akan menolak Injil. Bahkan ada eskalasi yang lebih tinggi lagi. Mereka marah karena Injil. Bahkan lebih tinggi lagi, mereka akan berusaha mencelakakan orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan menjadi saksi Injil. Nah, ini realitas yang dicatat Kisah Para Rasul menjadi pola yang akan terus terulang di dalam sepanjang sejarah sampai kepada kita, sampai Maranatha. Maka di sini kita boleh melihat realitas pelayanan konteks Paulus. Sebelum kita melihat ke Berea, apa yang terjadi kepada Paulus. Saudara, Kisah Para Rasul 17 menjadi bagian dari pelayanan misi yang kedua yang dilakukan oleh Paulus. Misi pelayanan pertama muncul konflik. Maka di dalam konflik itu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang telah menjadi Kristen protes kepada Paulus. Bahwasanya Paulus mengabarkan Injil kepada Gentiles, lalu mereka bertobat, lalu dibaptis tanpa disunat dan segala ritual Yahudi. Maka orang-orang Farisi yang jadi Kristen ngamuk. Tidak bisa begitu, debat. Lalu ketika mereka berdebat, bagaimana mereka mendapatkan pimpinan Roh Kudus? Adakah tiba-tiba Roh Kudus berbisik kepada Paulus karena dia rasul? Wow, aku mendengar. Enggak, saudara. Mereka pun bergumul sebagaimana kita bergumul. Jadi tidak ada yang namanya pada zaman para rasul ada bisikan khusus. Lalu sekarang dipakai ada bisikan khusus. Enggak ada itu. Mereka pun bergumul. Maka ketika terjadi deadlock, perselisihan antara orang Kristen Yahudi Farisi dengan Paulus, maka solusinya adalah mereka minta bijaksana Roh Kudus. Semua mereka pergi ke Yerusalem. Dan di dalam Kisah Para Rasul 13-14 dicatat, disitulah pertama kali konsili gereja pertama terjadi. Gereja berkumpul, para rasul berkumpul untuk merumuskan rumusan teologis. Dengan cara itulah Roh Kudus memimpin. Sama dengan kita, gak ada yang namanya bisikan. Kita sama-sama berdoa bersama, bergumul kembali, melihat kepada firman, maka merumuskan urusan-urusan teologis. Dan dalam hal ini, setelah itu Paulus selesai, barulah dia melakukan pelayanan misi yang kedua. Tapi kali pelayanan misi yang kedua ini, Tuhan tidak buka jalan kepada Paulus untuk pelayanan ke Asia. Tuhan gerakkan dia menuju Eropa. Pada zaman itu belum ada kata Eropa. Kita yang membaca dalam konteks ini. Yang pada zaman itu namanya daerah Makedonia. Dia melihat orang-orang yang berteriak di sana. Maka Paulus pergi melayani ke Makedonia. Mulai pertama dari kota Filipi, lalu masuk kepada kota Tesalonika. Di kota Tesalonika, kota ini adalah kota nomor 2 terbesar di dalam masa kerajaan Romawi.
Kota Romawi menjadi pusat ibu kota negara dan kota Tesalonika menjadi kota kedua terbesar. Baru Filipi juga termasuk kota besar karena dia transit perdagangan, para pensiun banyak di Filipi. Nah, kota Tesalonika ini adalah kota yang dihampiri oleh banyak orang dari berbagai latar belakang. Jadi mereka sangat heterogen di situ. Nah, ini yang menjadi realitasnya. Ada orang-orang Yahudi di sana. Maka ketika Paulus mengabarkan Injil kepada orang di Tesalonika dengan Injil berdasarkan terang perjanjian lama, Paulus membuktikan bahwa Kristus itu adalah Mesias. Orang Yahudi ngamuk. Mereka gerah karena menganggap Paulus ini bidat yang menyesatkan teologinya Judaismenya mereka. Maka mereka berusaha merekayasa, memunculkan huru hara di Tesalonika. Lalu setelah mereka yang bikin huru haranya, mereka memanggil orang-orang jahat untuk bikin huru hara dan bermaksud datang kepada pembesar kota untuk menuduhkan bahwa huru hara ini dilakukan karena pemberitaannya Paulus, membikin berita tentang raja baru dan seterusnya. Maka di dalam hal ini, di dalam konsep pemerintahan Romawi, kalau terjadi sebuah huru hara di sebuah kota, itu dianggap pemberontakan. Maka hukumannya cuma satu, mati. Jadi agenda mereka memunculkan huru hara supaya Paulus dimatikan. Tetapi apa yang terjadi? Maka Paulus lari dari situ. Dari Tesalonika dia pergi dan Paulus dan Silas segera pergi. Dikatakan di dalam ayat 10 tadi, pada malam itu juga segera. Jadi ada kesadaran buru-buru, ada situasi yang sangat genting di situ karena memang nyawa taruhannya. Maka Paulus pergi. Paulus dan Silas pergi meninggalkan Tesalonika menuju kota kecil yaitu Berea. Kurang lebih secara jarak 70 km perjalanan jauhnya. Jadi kurang lebih 3 hari jalan kaki mereka melarikan diri pergi ke kota Berea. Kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian, kota Berea ini bukan kota yang strategis. Dia tidak di jalur utama. Filipi itu jalur kota utama strategis, Tesalonika, Roma itu jalur besar dan kota-kota besar. Sedangkan Berea ini di kampung, terlalu jauh. Padahal kalau kita lihat secara strategi pelayanan Paulus selalu memulai pelayanan di kota-kota besar. Bukan berarti dia tidak peduli dengan kota kecil. Tetapi di dalam cara pandang pada zaman itu, semua orang dari kota kecil butuh barang pasti pergi ke kota besar. Maka strategi Paulus dengan menginjili kota besar itu akan segera cepat penetrasi ke kota-kota kecil. Makanya di dalam kondisi mereka masih sangat sedikit, diutamakan pelayanan ke kota besar. Tetapi kali ini mereka dipaksa oleh karena kondisi ancaman penganiayaan. Mereka harus lari segera dan Tuhan memimpin mereka, menggeser mereka pergi ke kota kecil. Pertanyaannya, maka melalui kondisi ini mulailah penafsiran high criticism mengkritik Paulus. Apa kritik pertamanya? Yaitu seorang Paulus ini adalah orang yang tidak konsisten. Kenapa? Di satu titik kita belajar melihat kisah-kisah sebelumnya, dia rela menderita. Bahkan dia di kota Filipi rela dipenjara dan didera. Tapi di sisi yang lain ketika dia di Tesalonika, dia kabur. Nanti di kota Berea ini juga dia kabur. Ini orang kayaknya mungkin orang yang gak stabil secara emosi. Waktu meledak-ledak berani mati. Waktu takut kabur. Apa ini? Pengecut ini. Ini kata orang. Tetapi mereka melepaskan konteks. Mereka berusaha membaca cara pembacaan psikologi modern. Membaca Paulus dari narasi yang ada tanpa membaca konteks. Saudara, mari kita melihat. Di sini kita boleh mengerti bahwa Paulus tidak mengambil keputusan berdasarkan fenomena yang ada. Tapi sekali lagi di dalam prinsip dari Kisah Para Rasul pertama, bagaimana orang-orang yang ditebus oleh Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus, terus bergumul untuk peka apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, ini yang menjadi pembelajaran yang boleh kita lihat. Ada saat di mana kita melihat mereka dengan rela menderita, berani maju di dalam penganiayaan. Ada saat dia berusaha menghindari, tetapi bukan karena sekedar psikologisnya atau dia menjadi orang yang terganggu, bukan. Tetapi dalam hal ini kita boleh melihat di mana kepekaan Roh Kudus memimpin
untuk di mana tempat Injil diberitakan dengan kondisi menderita atau tidak, maka dia akan tetap di situ. Jadi vokal poinnya bukan karena fenomena penderitaannya, tapi karena menggumulkan apa yang menjadi kehendak Allah. Dari mana kita tahu itu? Mari kita lihat bahwa ketika penganiayaan akan menghentikan pekerjaan Injil, akan menghentikan buah dari Injil. Yang ngapain ada di situ? Ya pergi saja. Sebagaimana di Tesalonika, dengan isu huru hara dia akan ditangkap dan akan dimatikan, lebih baik-baik pergi. Tapi di kota Filipi berbeda, karena dia menengking roh jahat dari seorang ahli nujum wanita itu, maka dia ditangkap. Terlalu gampang buat Paulus di Filipi bilang, aku warga negara Romawi, tidak ada yang boleh pukul dia. Tetapi dia rela diam, supaya dia rela masuk di penjara, karena di situ Tuhan mau berkehendak seisi penjara dan khususnya kepala penjara dan keluarganya mengalami pertobatan. Setelah itu baru dia pergi meninggalkan kota Filipi. Sekali lagi, apa yang menjadi pembelajaran dalam hal ini? Tuhan mau membuka mata kita melalui kisah-kisah seperti ini untuk melihat, saudara, di dalam seluruh langkah hidupmu, bukan menjadi orang-orang yang reaktif, bukan menjadi orang-orang yang oportunis di dalam impulsif melihat fenomena di depan, tetapi menjadi orang-orang yang berespon menggumulkan apa yang menjadi pimpinan dan kehendak Allah dalam hidupmu. Ini cara hidup orang beriman. Sekali lagi kita melihat bahwa di mana dinamika pimpinan Roh Kudus bekerja, maka disitulah kita melangkah. Tidak peduli apa yang akan menjadi masalahnya. Kalaupun tidak harus untung, tapi Tuhan pimpin, maka ambil. Tetapi kalau memang Tuhan memimpin kita di situ dan ada untung, ya jalan. Karena poinnya bukan untung ruginya, tapi kita boleh bergumul di mana kemana Tuhan memimpin kita. Pergumulan itu akan menjadi clear kalau kita memang diterangi oleh firman. Nah, ini prinsipnya. Sekali lagi kita melihat di sini. Paulus sadar bahwa Tuhan yang menggerakkan dia ke Makedonia, dua kota besar yang sebelumnya sudah dilayaninya, dan tidak kebetulan Tuhan memimpin dia harus pergi ke daerah Berea. Ya sudah, dia pergi. Dia taat pimpinan Tuhan. Maka dia tidak menjadi orang yang sekedar bereaksi terhadap apa yang menjadi situasinya, tapi dia bereaksi kepada Allah dengan apa yang menjadi situasi yang diberikan Tuhan kepadanya. Maka ini yang kita mau pelajari sekarang, bahwa kita diundang untuk baik-baik berdoa, baik-baik senantiasa bergumul untuk mengambil keputusan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Khususnya juga bukan hanya tentang diri kita, tapi tentang kita sebagai gereja. Mari kita sama-sama berdoa untuk bagaimana misi kerajaan Allah dinyatakan terus di tengah-tengah zaman ini. Baik melalui kehidupan kesaksian kita, baik melalui pelayanan gerejawi seperti yang ke Toraja ini. Mari terus bergumul, berdoa sama Tuhan melalui setiap langkah, setiap keputusan, setiap kehidupan dan setiap pelayanan gerejawi. Sungguh tujuannya kerajaan Allah dinyatakan. Penganiayaan tidak menghentikan langkah Paulus, dan di dalam sepanjang sejarah tidak ada penganiayaan yang bisa menghentikan misi kerajaan Allah, melainkan melalui seluruh peristiwa yang ada, dinamika pimpinan dengan Roh Kudus mengakibatkan Injil makin tersebar. Ini doa kita. Mari terus berdoa, baik di kota-kota besar, baik di pedalaman. Kita pergi ke daerah, kita pergi di tempat-tempat yang ada di kota di tempat ini. Mari kita berdoa untuk hal ini. Sekarang kita kembali. Setibanya di Berea, dalam kondisi yang bagaimana? Lalu dikatakan di situ apa yang terjadi? Ingat, konteksnya dia dalam kondisi pelarian. Tetapi setelah dengan buru-buru dia pergi ke Berea, dikatakan apa? Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Saudara, sepertinya sepele ya. Ya biasa kok, Paulus pergi ke satu kota ya dia langsung pergi penginjilan lah. Tunggu, lihat konteksnya, maka kita akan mengerti struggle-nya. Ini nggak main-main dan nggak gampang. Suasananya dalam kondisi yang mencekam. Dia di dalam kondisi yang struggle karena dua hal. Pertama, dia sendiri lari dalam kondisi ancaman mau ditangkap untuk dimatikan. Oke, itu satu hal. Dia sudah lolos, tenang dong. Oh tidak, hati Paulus begitu gusar, gundah. Kita tahu bisa melihat hal itu karena
jemaat Tesalonika yang baru saja diinjilinya, baru saja menjadi orang percaya. Dan akhirnya salah satu orang yang percaya di dalam jemaat Tesalonika itu, Yason salah satu namanya, menampung Paulus di rumahnya. Karena Paulus kabur, siapa yang ditangkap? Yason dan saudara-saudaranya. Jadi Paulus tahu dia kalau ditangkap akan dihukum mati, maka dia kabur. Tetapi dalam pelariannya dia tahu Yason dan teman-teman yang lain sedang ditangkap. Tapi merekalah yang suruh pergi Paulus. Kalau kita coba imajinasikan, Yason sudah tahu ini huru hara, supaya sebelum penangkapan pergi. Dia meresikokan dirinya untuk ditangkap, maka mereka mendesak Paulus pergi. Paulus pergi dengan hancur hati untuk terus memikirkan bagaimana jemaat baru ini. Orang yang baru beriman lalu ditangkap. Di dalam hati yang demikian, hati yang sedang menggumpulkan bagaimana status, dia belum dapat kabar tentang bagaimana kondisi mereka. Di dalam kondisi tidak berdaya dan dia tidak bisa bikin apa-apa lagi terhadap jemaat Tesalonika. Baru sampai di Berea, harusnya apa? Duduk dulu, stres dulu, galau-galau gimana ya? Si Yason mati ndak ya? Aduh Tuhan, ini kayak mana ya? Ini gimana Tuhan? Bukan kau ini habis waktu berjam-jam. No. Tetapi apa yang dilakukan Paulus? Di satu sisi dia bukan menjadi orang masokis, tidak peduli dengan segala penderitaan. Tapi dia menjadi orang yang bergumul di hadapan Tuhan. Tetapi dia boleh belajar menyadari porsi yang kita bisa kerjakan. Porsi yang dimana kita tahu bahwa itu di dalam kedaulatan Allah, serahkan. Nah, ini yang namanya orang yang hidup dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Jangan ambil porsi yang sendirinya tahu itu tidak bisa dikerjakan. Sehingga malah yang harus dikerjakan tidak dikerjakan. Nah, ini mentalitas orang-orang di dalam masa pergumulan. Justru Alkitab mau mengajarkan kita untuk lihat cara pandang dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Sekalipun dia bergumul terhadap jemaat di Tesalonika, sekalipun dia sedang galau tentang kondisi saudara-saudara di sana, tapi di sisi lain dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka porsi apa yang Tuhan beri kesempatan untuk dia bisa lakukan, dia lakukan. Itu sebab kalimat yang sederhana ini ternyata terlalu serius. Di tengah hati yang galau itu, begitu sampai di Berea, dia tidak habis waktu untuk sungut-sungut. Dia tidak habis waktu ditelan oleh rupa-rupa kekhawatirannya, tapi dia pikirkan waktu yang ada yang Tuhan percayakan, apa yang bisa aku lakukan? Pergi langsung cari tempat untuk mengabarkan Injil. Nah, ini yang menjadi pembelajarannya. Hati Paulus yang begitu besar kepada jemaat Tesalonika, tapi tidak bisa buat apa-apa. Tetap belajar untuk menenangkan diri, mengerjakan apa yang menjadi panggilan yang dipercayakan Tuhan di depan matanya. Saudara, ini yang Alkitab mau kasih tahu. Ini yang Lukas mau catat, yang disebut dengan bijaksana sorgawi. So what? Poinnya dengan saya apa? Mari kita melihat apa yang disebut dengan bijaksana sorgawi, yaitu bijaksana yang Tuhan, yang Roh Kudus mau kita hidupi. Bagaimana hati kita untuk terus bertaut kepada Allah, untuk terus mempercayakan diri kita kepada kedaulatan Allah. Banyak hal yang tentu kita tidak ngerti, tidak tahu harus bagaimana. Tapi di dalam kegalauan kita akan hal-hal yang tidak kita tahu itu, ada hal yang di depan mata yang Tuhan percayakan, maka kita mau berfokus untuk mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Selebihnya biarkan, relakan Tuhan berperkara. Bukan jadi tidak mau tahu porsi yang kamu bisa lakukan apa. Seperti Paulus kepada Tesalonika, dia cuma bisa berbagian untuk berdoa untuk hal itu, sambil berharap ada dapat berita dari sana. Ya sudah, cuma itu porsinya. Porsi yang lain, ya bisa mengabarkan Injil kepada Berea, ya kerjakan. Poinnya apa yang mau saya bilang dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian? Maka di sini kita boleh belajar bahwa Tuhan mau kita bercermin dari kondisi pelayanan Paulus. Tidak ada satu hasta, satu iota pun yang bisa kau tambahkan menjadi hal positif melalui waktumu yang kau habiskan dengan kegelisahan dan kekhawatiranmu. Hai orang-orang Kristen yang menyadari bahwa Kristus telah menebusmu dengan menyerahkan nyawanya bagimu, maka dia mengatakan bahwa di dalam penebusan engkau dipilih, dikuduskan, dikhususkan menjadi milik kepunyaan Allah. Seluruh langkahmu tentu tidak ada kata bahwa kita diberikan clear lihat langkah ke depan itu apa. Tidak tahu memang. Tapi yang pasti adalah dia menata kita, dia menuntun kita, dan dia tidak memimpin kita di dalam jalan yang disediakannya.
Tentu tidak mulus, maka ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah, ada ironis, ada tekanan dan segala macam. Di dalam aspek-aspek itu, kita terus datang kepada Tuhan, bukan mengabaikan. Tapi di mana tempat dalam aspek-aspek hidup kita itu, yang memang kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi kita terus membawanya kepada Tuhan. Letakkan, serahkan. Jangan mengambil posisi Tuhan yang seolah-olah kita dengan pikirkan segala kekhawatiran kita bisa menambahkan sesuatu akan hal itu. Tidak bisa. Konsekuensinya adalah kalau kita terus berkutat dengan hal itu, apa yang Tuhan percayakan malah kita tidak kerjakan. Ini yang Tuhan mau kita sadari. Maka di dalam hal ini, di dalam segala tension yang kita alami dalam kehidupan kita, mari tetap belajar bergumul di hadapan Tuhan. Apa arti orang Kristen yang bergumul di hadapan Tuhan? Perhatikan jemaat sekalian, ini bukan hanya untuk anak-anak yang kita ajari, bukan hanya untuk pemuda tapi setiap kita. Jika kita tahu di dalam langkah kita Tuhan memimpin kita, dan banyak hal yang kita tidak tahu di depan apa harus bagaimana, maka menjadi tanggung jawab kita. Planning hidupmu. Rencanakan waktumu sehingga engkau tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang memang imajinasimu, sehingga itu yang akhirnya yang kau hidupi di dalam langkahmu, padahal bukan itu yang diinginkan Tuhan dalam hidupmu. Planning. Ketika saya tidak tahu begitu banyak hal yang akan terjadi di depan, tetapi Tuhan mempercayakan waktu ini di hadapanku, maka saya memplanning hari saya hari ini, sehingga waktuku, potensiku, dan langkahku mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan di hadapanku. Itu cara hidup orang yang mengerti, yang bergumul dinamika pimpinan Roh Kudus. Jadi tidak habis waktu duduk-duduk diam, akhirnya mulai depresi, mulai gila sendiri, sehingga segala potensi dan segala kesempatan terbuang. Jangan. Kita kembali. Jadi banyak hal di luar jangkauan kita, sebagaimana Paulus. Banyak hal di luar kemampuannya untuk bisa dikerjakannya. Tentu dia galau karena itu, tetapi dia tetap berfokus pada apa yang Tuhan percayakan di hadapannya. Ini calling untuk kita hidupi bersama. Jadi jangan bilang, ya itu Paulus, dia rasul. No, kuasa yang sama di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus yang sama. Tuhan mengundang kita untuk kita hidupi. Kembali kepada Paulus, maka sebagaimana kota-kota sebelumnya, begitu dia sampai, prioritas pertamanya ke sinagog untuk orang-orang Yahudi. Di situ konfirmasi bahwa di Berea walaupun kota kecil, banyak orang Yahudi lalu dia injili. Sekarang kita lihat kepada tema kita di dalam ayat 11. Begitu Paulus mengabarkan Injil kepada jemaat di Berea, apa respon mereka? Paulus memberitakan firman Tuhan. Karena ini komunitas Yahudi, maka Paulus memulai pendekatannya melihat atau membawa mereka kepada perjanjian lama dan membuktikan Kristus adalah Mesias yang dijanjikan oleh perjanjian lama. Perhatikan baik-baik dalam hal ini. Bapak Ibu sekalian, inilah yang namanya penginjilan. Tidak ada yang namanya satu cara pakai ke semua hal. Tidak ada yang namanya saya kuasai satu jurus kungfu melawan seluruh jurus-jurus yang lain. Enggak. Setiap konteks berbeda, maka saya harus mengerti pintu masuknya berbeda. Di sini Paulus mengerti kepada Gentiles dia akan menginjili dari pintu masuk yang lain. Kepada orang Yahudi dia menginjili lewat perjanjian lama. Nah ini yang namanya kita di dalam keluasan hati. Jadi enggak harus hafal satu rumus lalu pakai kemana-mana. Bukan itu. Tapi penginjilan berarti terus bertumbuh mengalami pimpinan Tuhan untuk diberi bijaksana untuk mengabarkan Injil. Jadi jangan tunggu Bapak Ibu bilang, aku harus belajar dulu ini itu baru aku mau mengabarkan Injil. No. Kita tahu kita telah ditebus, maka beritakanlah, saksikanlah kepada dunia bagaimana penebusan Kristus bekerja dalam hidupmu. Tentu seiring waktu kita terus belajar semakin penuh hikmat untuk tahu cara-cara yang luas untuk mengabarkan Injil. Maka kembali ke dalam hal ini. Maka Paulus mengabarkan Injil kepada mereka karena prioritasnya pertama kepada orang Yahudi. Dia membawa mereka melihat perjanjian lama. Itu sebab dikatakan di situ mereka menyelidiki apa yang dikatakan Paulus. Ya berarti menyelidiki perjanjian lama. Yang menarik adalah setelah Paulus memberitakan Injil kepada orang di Berea, apa yang menjadi respon mereka? Mari kita perhatikan. Dikatakan bahwa mereka lebih baik hatinya ketimbang orang di Tesalonika yang justru orang di kota besar. Bapak Ibu sekalian lihat, di dalam hal ini ada permainan kata yang sedang ditunjukkan oleh Lukas, menunjukkan kontras antara orang Yahudi di Tesalonika dengan orang Yahudi di Berea. Tesalonika kota besar,
Maka orang-orang yang di sana lebih berekonomi, lebih tinggi secara taraf ekonominya. Dan kemampuan pendidikannya lebih tinggi. Berea cuma kota kecil di pedalaman. Secara strata ekonomi mereka lebih rendah. Pendidikan lebih rendah. Tapi apa yang terjadi? Orang di kota besar, tapi hatinya begitu kecil. Orang di kota kecil, tapi hatinya begitu besar. Nah, ini yang mau dikontrastaskan oleh Lukas di dalam hal ini untuk membawa kita melihat bahwa tidak tentu karena kamu kaya maka anugerah Tuhan bekerja dalammu. Bukan, Tuhan tidak melihat strata atau status sosial seseorang baru Tuhan memberi anugerah. Tapi Tuhan berbelas kasih kepada siapa dia berbelas kasih. Itu sebab di dalam penginjilan jangan tebang pilih. Tuhan pimpin beritakan, beritakanlah. Maka di sini Paulus kepada orang-orang yang tinggi dia kabarkan Injil, kepada orang-orang kelas rendah dia kabarkan Injil. Di kitab yang lain, di dalam kitab Roma atau di dalam kitab Korintus, Paulus ulang-ulang bilang, kepada orang Yahudi aku menjadi Yahudi, kepada orang Yunani aku menjadi orang Yunani. Bukan berkepribadian ganda, bukan menjadi orang munafik, tapi dia belajar meletakkan kakinya di sepatu orang lain. Ini pembelajaran kedua yang kita pelajari dari Alkitab. Saudara, terkadang seringkali kita berpikir bahwa kita mau memberitakan kebenaran, tetapi kita tidak mau belajar meletakkan kaki di sepatu orang lain. Kita sebagai nama pembela kebenaran, front pembela kebenaran, bawa kepada orang. Tapi seringkali cenderung kita bawa seperti bawa pentungan. Ini orang gak beres, ini orang gak beres. Iya, hati orang itu tidak beres, tapi hatimu lebih tidak beres karena kamu tidak punya kerendahan hati untuk belajar membuka kebenaran dari perspektif orang-orang yang tidak beres. Lah memang dia tidak beres, tapi kita tidak mau tahu bagaimana membuka pintu orang yang tidak beres. Langsung rajam dengan batu. Nah ini, maafkan saya, orang-orang yang merasa diri di dalam kebenaran lalu merasa lebih superior. Hati-hati dengan semangat hal yang seperti ini. Itu semangat superiority kompleks namanya. Memang kebenaran yang kita bawa, tapi kebenaran itu telah kita bungkus dengan ego kita. Karena kita telah meletakkan diri kita menjadi standar. Celaka besar. Itu yang membuat, maafkan saya harus bilang, itu yang membuat orang-orang benci kepada orang-orang GRII. Rasa diri paling benar. Saya tidak bilang yang kita bilang tidak benar. Benar. True contain with true container. Bagaimana cara kita menyajikannya? Makanan enak. Ada dua jenis sekarang makanan kan ya. Yang makanan enak ya nasi padang lah. Tapi bungkusnya cuma daun pisang sama kertas koran. Gitu kan ya. Wah itu enak kita tahu. Dalamnya enak. Tapi luarnya generasi ini generasi packaging. Oh poiki nggak enak. Lalu lihat, wih itu kayaknya makanannya enak. Kenapa? Kemasannya keren. Padahal isinya sampah. Bukan berarti kita menjadi kompromi. Maka kenapa kita melihat either or? Mari kita lihat apa yang baik dari keduanya. Kontainernya harus kita benahi dong. Walaupun kita punya kebenaran. Tapi kita selalu datang dengan pedang. Ya enggak bisa. Butuh kerendahan hati memang. Nah kembali dalam hal ini, maka dikatakan bahwa orang-orang itu menjadi luas hatinya untuk menerima firman. Sedangkan orang-orang di Tesalonika iri hatinya karena melihat Paulus. Menarik Bapak Ibu sekalian, apa kata yang dipakai Lukas untuk orang di Berea? Lebih baik hatinya. Bahasa Indonesia nggak terlalu kelihatan. Di dalam bahasa aslinya itu ditulis pakai bahasa Yunani eugenes. Eugenes itu artinya noble mindedness. Saudara, kata ini di dalam budaya Helenistik tidak boleh dipakai sembarangan. Kata ini hanya disematkan kepada kaum bangsawan untuk menunjukkan status sosialnya yang tinggi. Mereka adalah orang-orang yang mulia, itu maksudnya, orang-orang yang begitu besar. Tetapi sekarang firman Tuhan sendiri memberikan nama orang-orang mulia, eugenes, kepada orang-orang Berea. Kampung kecil, tidak signifikan, tidak punya ekonomi besar, bukan orang berpendidikan tinggi, tapi dikatakan mereka orang-orang mulia di hadapan Tuhan. Why? Why? Apa yang menjadi kategori dari orang-orang mulia di hadapan Tuhan? Bagi bangsa pada zaman itu, orang-orang Helenistik, ya orang-orang kaya, orang-orang besar itu, itulah orang-orang mulia. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan menggunakan term yang sama, tapi diridim untuk menunjukkan perspektif siapa orang yang mulia di hadapan Tuhan. Kategori kemuliaan di hadapan Tuhan
didefinisikan bukan berdasarkan status sosial. Tapi sekarang Alkitab memberikan definisi siapa orang mulia di hadapan Tuhan. Didasarkan kepada sikap hati terhadap firman. Maka orang-orang yang berespon terhadap firman, mereka yang menerima dan menyambut firman, mereka lah yang orang-orang mulia di hadapan Tuhan. Maka orang-orang yang menyambut firman menurut gambaran Alkitab adalah orang-orang yang sesejatinya, sesungguhnya ketika dia menerima firman, berarti dia sedang menerima hadirat Allah memenuhi hidupnya. Jadi sekali lagi, arti menjadi eugenes, arti menjadi orang-orang yang memiliki noble mindedness, arti menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan, yaitu adalah mereka yang dengan penuh hati yang luas, dengan kerendahan hati, dengan semangat menyelidiki kitab suci untuk melihat kebenaran. Ini gambaran pertama tentang orang yang mulia. Maka John Calvin sengaja secara khusus dalam penafsirannya terhadap orang di Berea di dalam Kisah Para Rasul. John Calvin mengatakan, kemuliaan mereka orang Berea bukan didasari oleh status sosialnya, melainkan karena kerendahan hati mereka merenungkan firman Tuhan. Mereka tidak hanya mendengar, tetapi mereka memikirkan. Dan setiap hari mereka menyelidiki, setiap hari saudara, mereka menyelidiki kitab suci untuk menguji apakah yang Paulus katakan itu adalah kebenaran. Sekali lagi, apa yang mau dituliskan Lukas melalui kisah kecil dari satu jemaat kecil Berea. Tuhan mau menyatakan melalui Lukas bahwa inilah tanda dari gereja yang sejati. Inilah tanda dari iman yang sejati. Bukan dinilai dari seberapa hebatnya engkau melayani, bukan dinilai dari seberapa besarnya persembahan untuk gereja, itu buah dari hati yang luas. Tetapi tanda orang yang mulia di hadapan Tuhan, hatimu menyelidiki firman, hatimu merenungkan firman. Saudara, di satu sisi ini sepertinya kalimat yang tidak susah kita aminkan. Ya, orang GRI kan menyelidiki firman, Pak, ikut street, ikut speak. Apapun pembinaan di gereja ini, saya ikut kok, saya belajar. Nanti dulu, itu satu hal, ya itu baik. Tapi persoalannya, adakah hatimu secara pribadi menyelidiki firman? Terlalu banyak kita yang busy. Saya khawatir, bukan salah, tetapi beri peringatan. Terlalu banyak event di dalam gerakan ini. Waktumu habis di situ. Sejatinya dirimu sendiri tidak punya waktu berdiam dengan Tuhan. Saudara, maafkan saya, ini kalimat terlalu radikal, bisa disidang sama-sama Sinode GRI. Kalau karena itu engkau menjadi hati yang tidak punya waktu berdiam dengan Tuhan, tinggalkan semua itu. Ini terlalu radikal kalimat ini. Bukan berarti ya sudah, tidak usah pelayanan, no. Tetapi apa yang menjadi dasar pelayananmu? Kalau hatimu menjadi hati yang jauh dari firman, Tuhan bilang noble mindedness, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mulia di hadapan Tuhan, orang yang memiliki hati untuk menyelidiki firman Tuhan. Justru dengan itulah yang menjadi dasarmu untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Itu sebab banyak orang melayani tapi tidak mau menggumulkan firman. Akhirnya jadi orang-orang yang merasa diri selalu benar, tetapi dia sendiri berhenti belajar, jadi tukang kritik. Hati-hati. Maka ini yang kita mau belajari. Inilah tanda dari iman yang sejati. Tanda dari gereja yang sejati adalah gereja yang bertekun dalam kebenaran. Sebenarnya pola ini sudah ada dari Kisah Para Rasul pasal 2. Dikatakan ketika pertama kali terjadi kebangunan, muncullah jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Di ayat 41 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul. Dari situlah mereka bersekutu, lalu mereka menjadi saksi, baru muncul kalimat, tiap-tiap hari jumlah mereka ditambahkan menjadi orang-orang percaya. Melalui apa? Kebenaran yang dihidupi, yang memancar. Ini panggilan kita jadi Kristen. Nah, ini yang disebut orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Jadi iman kita bukan iman yang membabi buta, bukan iman yang serampangan sembarangan, pokoknya percaya tanpa mau belajar. Tentu iman bukan didasari karena berdasarkan bukti-bukti empiris. Iman mendahului segala bukti, tetapi iman memimpin untuk menyelidiki. Jangan dibalik. Iman tidak membutuhkan bukti-bukti empiris. Saya beriman. Setelah itu masa bodoh yang lain. Sains itu setan, ini setan, ini setan. Lah itu iman palsu. Tidak ada iman yang demikian. Justru from faith to faith,
Iman memimpin kepada kebenaran. Penyelidikan akan kebenaran mempertumbuhkan iman. Nah, ini yang terus menjadi proses kehidupan di dalam iman Kristen. Nah, inilah yang mau Tuhan gambarkan dari kehidupan jemaat di Berea menjadi cermin buat kita. Saudara, jemaat Berea telah menjadi teguran besar dan seharusnya menjadi teguran dan tamparan besar buat kita gereja pada zaman ini. Pertanyaan yang serius yang harus kita jawab sekarang di hadapan Tuhan. Kalau ditanya pertanyaan pertama, langsung jawab semua mau. Maukah engkau menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan? Ya maulah. Tapi pertanyaannya diganti dengan pertanyaan realnya. Bagaimana sikap hatimu dengan firman? Aduh, tidak ada waktu. Jadi omong kosong jawaban pertama, mau menjadi orang mulia di hadapan Tuhan. Alkitab satu-satunya kitab suci yang memberikan kalimat ini. Dan ini yang membuat saya akhirnya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Roma di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Barang siapa yang dipilihnya, orang itu dibenarkannya. Barang siapa yang dibenarkannya, orang itu dimuliakannya. Siapa muliakan siapa? Alkitab mengatakan Allah yang mempermuliakan umatnya. Siapa orang-orang mulia di hadapan Tuhan? Yang hatinya merenungkan firman. Maka adakah hati kita masih memiliki kerelaan dan disiplin untuk menyelidiki firman Tuhan? Terlepas engkau pelayanan apapun, terlepas engkau kerjakan apapun, yang Tuhan tanya pertama, hatimu punya kedisiplinan, punya waktu untuk senantiasa merenungkan firman atau tidak? Berapa banyak orang Kristen pada zaman ini telah terlalu malas, modal percaya tok, pokoknya apa kata pendeta, wes. Pokoknya ikut kelas apa catat, wes. Tapi setelah itu tidak ada hati untuk menyelidiki. Itu iman yang barbar. Itu iman yang hanya digerakkan oleh emosi sesaat, tapi tidak ada ke akar yang menjangkar untuk kuat. Hanya amin, amin, amin tanpa tahu itu kebenaran atau tidak. Mereka tidak menjadi orang yang sembarangan menolak Paulus, tetapi mereka tidak menjadi juga orang yang sembarangan langsung terima. Mereka selidiki. Sekarang gereja apa? Pokoknya pendetanya bilang apa? Amin. Karena pastilah namanya pendeta kok. Apalagi pendeta-pendeta yang spektakuler yang selalu bilang, tadi malam Tuhan Yesus angkat saya ke sorga. Wah, ini harus didengar. Karena Anda baca. Malah Yesus bilang di Matius 24, kalau ada orang yang bilang kayak gitu, jangan kamu percaya. Sekarang gereja, lah malah percayain ke situ. Bolak-balik ke neraka. Wes, enggak usah keluar dari situ. Berapa bodohnya orang Kristen pada zaman ini. Maafkan saya tidak sedang menghina. Ini tangisan kita untuk gereja. Bukan untuk kita hinakan, tapi menjadi satu kesadaran. Peperangan rohani itu begitu serius. Maka Christless Christianity, ini yang sekarang ditawarkan. Seolah-olah fenomena besar. Kekristenan begitu besar pada zaman ini terjadi di Indonesia. Karena angka kekristenan benar data itu bertambah. Dulu 10%, sekarang hampir 11% orang Kristen di Indonesia. Tapi banggakah dengan angka itu? No, karena terlalu banyak Kristen abangan, palsu. Maka hal ini menjadi satu keseriusan untuk kita sama-sama pikirkan, untuk tidak bisa disepelekan. Saudara, perhatikan kalimat ini. Ini bukan dukun, tapi mari kita belajar melihat data. Perhatikanlah kalimat ini, karena ini sudah ada data yang terjadi. Toronto Blazing, kemana sekarang? 30 tahun lalu begitu besar. Sekarang Amerika telah menghasilkan orang-orang agnostik begitu banyak karena kecewa dengan gereja-gereja yang menawarkan janji-janji palsu. Maka perhatikan kalimat ini. Gereja-gereja bombastis yang ada di Indonesia, khususnya di Surabaya ini, 15 tahun lagi akan menghasilkan orang-orang agnostik. Kekristenan Indonesia menjadi penghasil agnostik paling besar 15 tahun lagi. Why? Sekarang masih remaja, ditawarkan euforia aktualisasi diri. Namanya anak remaja, ya sukalah. Jadi pemimpin kelompok, jadi liturgis, wah keren. Masih itu yang diharapkannya. Mulai kuliah, mulai pikir hari depan. Janjikan prosperity gospel. Setelah tamat kuliah, dari puluhan ribu yang terus diiming-iming dengan prosperity gospel. Berapa persen yang berhasil di usia 30 tahun? Dari 10 ribuan orang. Mungkin cuma 10% yang bisa bisnis karena orang tuanya dan segala macamnya. Sisanya lebihnya boro-boro jadi karyawan, dapat kerja pun tidak. Lalu sudah memasuki usia matang untuk menikah, tetap tidak sukses. Mana Tuhan? Kecewa, tinggalkan gereja, jadi ateis. Enggak sampai jadi ateis, jadi agnostik. Ya ini kan, lihat gereja. Maka begitu mengerikannya realitas zaman ini, ketika gereja tanpa firman, itu bukan iman, itu kepalsuan. Maka bagaimana Tuhan menilai hidupmu, saudara-saudara sekalian? Muliakanlah Tuhan di dalam hidupmu. Mulai dari langkah pertama, hati yang dengan rela mendengar,
menyelidiki, menguji, dan menghidupi firman. Itulah orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan. Inilah yang Paulus peringatkan di dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Saya bacakan buat kita semua. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Apa kata firman Tuhan menjadi peringatan buat kita? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka ditutup dalam ayat 9, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Siapa orang-orang mulia di hadapan Tuhan? Hatimu untuk firman, bukan untuk yang lain. Maka kita teruskan dalam hal ini. Ayat yang ke-12. Apa hasil dari orang yang mengalami firman seperti ini? Banyak yang menjadi percaya. Tidak sedikit dari perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Saudara, ini pola selalu muncul. Ada orang-orang di kitab Filipi dikatakan Lydia si penjual kain ungu bertobat, orang kaya. Tapi dalam hal ini bukan hanya perempuan-perempuan terkemuka, bukan hanya orang Yahudi tadi, tapi muncul golongan ketiga yang baru pertama kali dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Laki-laki Yunani menerima bagian untuk menjadi orang-orang percaya. Kata laki-laki Yunani itu bukan sekedar bicara laki-laki, itu para pejabat pemerintahan di Berea pun akhirnya menerima Kristus karena Injil. Terjadi pola yang sama di dalam setiap kali pengabaran Injil. Termasuk di dalam hal ini, Tuhan telah memanggil orang-orang dari berbagai macam latar belakang untuk ditebus menerima Kristus dan dipersatukan menjadi keluarga baru. Kaum pilihan Allah, keluarga kerajaan Allah disatukan menjadi gereja. Saudara, ini kan panggilan yang Tuhan berikan juga kepada kita menjadi gereja. Namun tidak berhenti di situ. Di satu sisi ada kabar baiknya menjadi gereja, tapi tidak berhenti di situ, muncul hal yang berikutnya. Apa itu? Terjadi provokasi. Siapa yang datang? Maka yang datang adalah orang-orang Yahudi dari Tesalonika. Apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu sekalian? Tadi mereka sudah jengkel nggak karu-karuan karena Paulus datang bikin mengabarkan Injil di Tesalonika. Lalu mereka bikin huru-hara, tapi tidak berhasil. Kabur Paulusnya ke Berea, 70 km lebih dari kota mereka. Tapi setelah itu mereka mendengar Paulus telah meletakkan jangkar Injil lagi di kota Berea. Mereka bela-belain berjalan 70 km, bukan kota mereka. Hanya gara-gara dongkolnya mereka dengan Injil. Mereka coba bikin pola yang sama, mau bikin pola huru-hara di Berea supaya Paulus tangkap. Maka di sini kita boleh belajar melihat apa yang mau dikasih tahu di sini. Jangan pikir cuman kita yang setia kerja ekstra untuk Injil. Boro-boro kita setia, yang ada kita tidak konsisten di dalam iman kita. Tapi sebaliknya justru di sini kita melihat si iblis begitu konsisten untuk kerja keras untuk menghalangi pemberitaan Injil. Masih mau santai-santai, masih mau diam. Yang penting urusanku. Tidak ada satu aspek hidup kita pun yang tidak sedang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. So jangan tertidur, jangan terbuai. Inilah gereja di Berea. Kumpulan dari orang-orang yang sangat heterogen. Dari Yahudi, dari perempuan-perempuan terkemuka, dari laki-laki Yunani. Mereka telah ditebus dan sekarang dikumpulkan menjadi gereja. Lukas menekankan hal ini. Bahwa perkembangan kuasa dari Injil bekerja kepada segala kelompok sosial, mempengaruhi segala bentuk orang untuk ditebus dan dipanggil menjadi gereja. Menarik saudara-saudara sekalian, setelah kisah ini memang tidak ada lagi dicatat secara khusus kisah jemaat di Berea. Hanya dua catatan yang muncul. Pertama, di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang keempat. Dikatakan apa? Ada seorang yang bernama Sopater, anak Pirus dari Berea, menjadi pelayan Tuhan yang ikut mendampingi Paulus di dalam pelayanannya. Artinya, jemaat kecil dari desa kecil ini telah menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang akan pakai Tuhan. Satu pihak kita melihat, bukankah Tuhan memberikan kalimat dan hanya kepada jemaat kota kecil ini dikatakan mereka orang yang mulia di hadapan Tuhan. Tapi setelah itu, kenapa Alkitab tidak ada lagi catat khusus jemaat Berea?
Surat kepada Filipi, surat kepada Efesus, kepada Galatia, kepada Tesalonika. Tapi kepada Berea nggak ada. Kenapa ya? Bukankah mereka orang-orang mulia? Karena poinnya bukan tentang orangnya, tapi tentang kedaulatan Allah bekerja dan maksud Allah dinyatakan. Setelah itu Tuhan tidak tulis, tidak matters. Sama dengan para rasul, Tuhan yang memanggil mereka. Apakah karena mereka tidak ditulis kisahnya, maka mereka tidak melayani Tuhan? Tidak, saudara. Tuhan hanya mengisahkan di dalam kisah para rasul, kisah kehidupan Petrus dan Paulus. Bukan berarti Thomas tidak dipakai Tuhan, Yohanes tidak dipakai Tuhan, Bartolomeus tidak dipakai Tuhan, dipakai. Tapi memang agendanya Alkitab bukan mengisahkan kisah-kisah heroik dari orang-orang yang dipakai Tuhan. Tapi Alkitab dituliskan untuk kita mengenal maksudnya Allah. Maka kembali dalam hal ini, meskipun orang Berea tidak ada dicatat lagi di dalam catatan Alkitab, hanya dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 4 dikatakan ada yang jadi hamba Tuhan dari kota kecil ini. Justru di situ kita bersyukur. Tidak dicatat, tidak peduli, bukan soal nama besar, tapi tentang bagaimana Allah bekerja. Dan yang kedua, di dalam catatan sejarah, apa yang dikatakan? Pada saat konsili Nisea tahun 325 Masehi, dicatat bahwa ada satu uskup dari Berea hadir dalam konsili gereja itu. Artinya apa? Setelah 300 tahun lebih, gereja itu masih berdiri. Dan sudah ada satu kepala gerejanya, uskupnya, ikut dalam konsili gereja. Kota yang begitu kecil ini tapi terus berkembang menjadi orang-orang yang beriman dengan setia selama ratusan tahun. Karena apa? Kita bilang, hatinya senantiasa merenungkan firman. Ini membuktikan ratusan tahun jemaat Berea terus menjadi gereja yang setia. Di sini kita boleh belajar bahwa Allah bekerja di segala tempat, di kota besar, di kota kecil. Dan Alkitab mau menekankan bahwa jauh lebih penting kecintaan akan firman ketimbang nama besar. Apa yang kau harapkan waktu engkau melayani Tuhan? Pengakuan? Hasil? Atau engkau tetap mengerjakan karena memang Tuhan yang memimpin untuk nama Tuhan dipermuliakan? Ini undangannya. Sekali lagi, hanya satu kali dicatat, namun dalam nuansa yang sangat indah. Jemaat di Berea adalah orang-orang yang mulia di hadapan Tuhan, menjadi cerminan bagi gereja sepanjang zaman. Untuk kita juga bertanya, hati yang seperti apa yang kita miliki di hadapan Tuhan? Setelah itu, orang-orang Yahudi Tesalonika datang berusaha untuk menghasut orang Berea. Maka jemaat Berea cepat-cepat juga memberangkatkan Paulus karena mereka tahu ini bahaya. Bukan hanya mengutus Paulus pergi. Apa yang dikatakan di situ saudara sekalian di dalam ayat 15? Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Mereka tidak cuma pergi Paulus seperti jemaat di Tesalonika. Mereka hantar Paulus sampai ke Athena. 350 km jauhnya. Tadi 70 km perjalanan 3 hari. Ini 350 km mendampingi Paulus sampai ke Athena. Saking mereka mencintai kebenaran, maka mereka menjaga, memastikan Paulus pergi ke tempat yang lain. Baru mereka pulang. Inilah hati orang-orang yang mencintai Tuhan. Hari ini kita boleh melihat, inilah ciri dari gereja. Inilah tanda gereja yang sejati. Tanda pertama, hati yang menyelidiki firman. Tetapi yang kedua, tanda yang kedua, yaitu hati yang rela dikoreksi. Mereka tuh tidak hanya cuma suka dengar, suka selidiki. Tapi ketika mereka menyelidiki, mereka rela. Kalau yang kami imani selama ini mengerti kebenaran itu salah, kami mau dikoreksi. Ini kalimat yang dikatakan oleh Martin Luther. Semper reformanda. Gereja yang sejati adalah gereja yang terus membuka hati untuk mau terus belajar. Menjadi gereja yang terus mau dibentuk. Menjadi gereja yang terus mau dikoreksi. Oh, untuk tahap pertama kita mungkin menjadi orang-orang yang suka belajar. Untuk ini, untuk itu. Tapi untuk kerelaan mau dikoreksi, nggak ada. Kecenderungan kita belajar. Supaya makin banyak data untuk cari tahu. Senjata untuk pentungin orang-orang Kristen yang sesat itu. Ini gejala gereja-gereja yang merasa diri paling benar. Itu kesombongan. Tuhan tidak berkenan. Tapi undangannya, kerelaan untuk belajar, kerelaan untuk dikoreksi, untuk menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini gereja. Penutup saudara sekalian, hari ini sekali lagi kita melihat sepanjang sejarah Injil diberitakan, tidak ada satu kuasa apapun yang bisa menghambat misi kerajaan Allah. Sampai 2000 tahun kemudian, di kota besar, di kota kecil, di tempat-tempat signifikan,
bahkan di kota Surabaya, di Indonesia, Injil masih terus diberitakan. Sudah sampai ke Indonesia. Dan Tuhan terus menggenapi apa yang menjadi kehendaknya. Itu sebab kita tidak bisa menganggap sepi kasih setia Tuhan. Kembali ke dalam konteks Indonesia. Sudah 80 tahun negara kita ini merdeka. Tapi berapa ratus juta orang di Indonesia yang masih dalam perbudakan dosa. Mereka masih dijajah dan diikat oleh dosa dan menuju kepada kebinasaan. Masakan kita berdiam? Tuhan terlalu besar kasih karunia memanggil kita yang tidak layak. Bagaimana kita berespon untuk juga dipakai Tuhan memanggil orang berdosa kembali kepada Tuhan. Sekali lagi undangannya, mari kita berdoa. Mari kita sungguh-sungguh bersyafaat bagi bangsa ini supaya Injil terus diberitakan. Mari kita menjadi gereja yang bermisi. Mari kita berbagian dalam porsi yang Tuhan percayakan. Di dalam doa, di dalam mendukung. Nanti persembahan kedua itu untuk penginjilan. Mari baik-baik gumulkan ikut berbagian. Atau punya waktu untuk mau diperlengkapi untuk diutus. Setiap kita di dalam porsinya. Mari bekerja untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan mengabarkan Injil. Amin. Tapi dimulai dari satu hati yang ditanya. Hati yang dimuliakan Tuhan adalah hati yang mau terus merenungkan firman Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran, dipimpin oleh kebenaran. Mari kita berdoa. Selidikilah hati dan pikiran kami Tuhan. Adakah kami menjadi orang-orang yang kerap kali menjadi penonton dalam gereja, menjadi tamu yang terus-terus berharap untuk dilayani? Ampuni kami, beri kami hati untuk terus belajar, melihat, bercermin dari firman-Mu, menerima undangan-Mu untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan melalui hati yang terus terbuka untuk dididik di dalam kebenaran. Berikan kami kerelaan untuk mendisiplinkan diri kami. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang terus ditelan oleh rupa-rupa kekhawatiran dan masalah kami. Tapi biarlah firman-Mu yang memimpin kami. Dan biarlah kami mengarahkan hidup kami untuk terus senantiasa merelakan diri. Ikut di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Beri kami hati mendisiplinkan diri. Berikan kami hati untuk menschedulkan hari-hari kami. Sehingga tidak menjadi terbuang dan percuma. Biarlah kehidupan kami menjadi kehidupan yang diterangi oleh firman. Dipimpin oleh firman. Untuk hidup terus bagi kemuliaan Allah sampai seumur hidup kami. Dan biarlah kami menjadi gereja yang menjadi saksi Tuhan. Menjadi gereja yang mengabarkan Injil. Tuhan, zaman ini begitu bengkok. Di satu sisi kami berdoa untuk kondisi ekonomi dan politik bangsa Indonesia. Tapi di sisi lain kami juga boleh terus berdoa bahwa Injil menjadi satu-satunya pengharapan bagi dunia dan bagi bangsa ini. Biarlah kiranya kami tidak berdiam. Biarlah kiranya kami boleh mau dibentuk, mau diutus untuk menjadi saksi Tuhan. Pakailah kami gereja-Mu. Permuliakan nama-Mu di dalam gereja ini dan melalui gereja ini. Biarlah kiranya kami boleh terus menikmati pimpinan Roh Kudus untuk melayani Tuhan sampai seumur hidup kami. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan, kiranya Tuhan yang disukakan, dan kiranya Tuhan sendiri mempermuliakan kami hamba-hamba-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.